Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumareto JGP7 dari Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan mencoba untuk menyampaikan tugas 1.3 A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiasi Bagja. Lebih khusus lagi, tujuan pembelajaran pada modul ini yang pertama adalah calon guru penggerak dapat berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Model ini menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah, dimulai dari identifikasi hal-hal yang baik, kemudian mencari cara mempertahankannya, memunculkannya strategi ke arah yang lebih baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan bagja? Bagja merupakan adaptasi dari konsep inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja sesuai untuk manajemen perubahan yang mengkolaborasi berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan bersama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada siswa. Hal yang menjadi substansi dari manajemen perubahan Bagja adalah menguatkan hubungan antar manusia secara gotong royong melalui beberapa tahapan untuk mencapai prakarsa perubahan. Secara lebih spesifik, bagja itu adalah kepanjangan dari huruf B-nya, yaitu buat pertanyaan. Kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Kemudian yang menjadi visi saya sebagai calon guru penggerak adalah tercapainya generasi unggul yang berkarakter sebagai garda terdepan pemimpin bangsa sesuai profil pelajar Pancasila melalui gerakan Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya, prakarsa perubahan berfokus pada penguatan pendidikan karakter atau PPK, yaitu kepemimpinan. Mari kita ikuti perubahan yang saya harapkan dari metode bagja. Huruf pertama dari bagja B, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa harus kepemimpinan? Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk kepemimpinan siswa? Dan tindakan yang saya rencanakan yang pertama adalah semua lini kegiatan siswa itu perlu kepemimpinan. Kemudian yang kedua, tindakannya adalah observasi dengan kuesioner terkait dengan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, tindakannya adalah motivasi kepada siswa tentang pentingnya kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah berdiskusi dengan pihak terkait dengan kepemimpinan. Kemudian yang kelima, tindakannya adalah mencari referensi terkait kepemimpinan yang tepat kepada siswa. Huruf kedua yaitu A, ambil pelajaran. Dan pertanyaan yang termasuk di dalamnya yang pertama adalah siapa orang yang berhasil dalam kepemimpinan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara melatihkan kepemimpinan kepada siswa? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat melatihkan kepemimpinan kepada siswa? Pertanyaan keempat, pengetahuan, sikap, dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dalam hal kepemimpinan? Kemudian tindakan yang direncanakan yang pertama adalah berkolaborasi dengan yang sudah berhasil dalam hal kepemimpinan dengan siswa. Kemudian tindakan kedua, mengidentifikasi dan menyiapkan langkah yang mendukung kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, berdialog dengan yang sudah berhasil terkait dengan kepemimpinan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi, kemudian mensupport kegiatan-kegiatan untuk kepemimpinan kepada siswa. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kepemimpinan kepada siswa. Huruf ketiga G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya,
tingkah laku apa yang nampak dari siswa sebagai indikator kepemimpinannya sudah baik. Kemudian yang kedua, hal baik apa yang bisa saya sampaikan untuk mendukung kepemimpinan pada siswa. Yang ketiga, apakah semua siswa bisa menunjukkan kepemimpinannya? Kemudian tindakannya, yang pertama yaitu memilih menentukan strategi dalam KBM atau kegiatan yang bisa menunjukkan kepemimpinan kepada siswa. Tindakan yang kedua, menjadikan kelas atau lingkungan sekolah sebagai tempat ekspresi kepemimpinan kepada siswa. Tindakan yang ketiga, memotivasi pentingnya, kemudian optimalisasi kegiatan yang termasuk dalam kegiatan kepemimpinan. Yang keempat, tindakannya adalah melibatkan semua siswa dalam kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan. Huruf keempat J, yaitu jabarkan rencana. Dan di sana muncul pertanyaan yang pertama adalah apa langkah sederhana untuk meningkatkan kepemimpinan kepada siswa? Kemudian yang kedua, apa indikator ketercapaian kepemimpinan pada siswa dan berapa lama pencapaiannya? Kemudian yang ketiga, tindakan apa saja yang saya lakukan untuk memotivasi dan mendukung peningkatan kepemimpinan pada siswa. Kemudian tindakannya yang pertama yaitu menggali motivasi pada siswa yang sudah menunjukkan kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, menggali informasi terkait hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kepemimpinan siswa. Yang ketiga, tindakannya adalah menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan menyusun strategi pembiasaan baik kegiatan kepemimpinan kepada siswa. Tindakan yang ketiga, maksud saya tindakan yang keempat, selalu berkolaborasi dengan yang terkait dan apresiasi kepada siswa yang sudah berhasil dalam kegiatan kepemimpinannya. Huruf yang terakhir, huruf A, yaitu atur eksekusi. Di sana muncul pertanyaan yaitu yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan kepemimpinan siswa? Yang kedua, kapan kegiatan kepemimpinan siswa itu akan dimulai? Yang ketiga, siapa saja yang memantau keterlaksanaan dan keberlangsungan dari kegiatan kepemimpinan tersebut? Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur keberhasilan kepemimpinan dan rencana tindak lanjut atau RTL dari kegiatan kepemimpinannya. Nah, di sana muncul tindakan yang pertama yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kepemimpinan siswa. Kemudian yang kedua, tindakannya melaksanakan strategi kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan baik terkait kepemimpinan dengan konsisten. Tindakan yang ketiga adalah selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian memotivasi, kemudian merefleksi dan evaluasi terkait dengan kegiatan kepemimpinan. Yang keempat, mengadakan kuliah umum atau studium general tentang kepemimpinan dengan melibatkan publik figur yang banyak berpengaruh atau tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan kepemimpinan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Bagja. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya tetap berharap bisa terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.